Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi zakat, yaitu untuk judul materinya adalah Ayo Membayar Zakat. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu zakat, makna zakat, kemudian juga akan menjelaskan tentang macam-macam zakat, kemudian dalil tentang zakat, dan juga pembagian zakat, macam-macam zakat. Untuk yang pertama adalah kita akan membahas tentang makna zakat, arti dari zakat, ya. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Ibadah zakat ini mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, ya. Nah, menurut bahasa, zakat berasal dari kata zaka, yang artinya tumbuh, berkembang, atau bertambah, juga bisa berarti berkah dan bersih atau suci. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena orang yang menunaikan zakat, maka hartanya akan tumbuh, hartanya akan bertambah, hartanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga hartanya menjadi bersih dari kotoran subhat. Apa itu subhat? Yaitu tercampurnya harta yang bersumber dari yang tidak halal. Nah, dengan berzakat akan terhindar dari harta yang tidak halal. Nah, secara terminologi, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, ya. Itu arti zakat. Yang kedua adalah tentang orang yang menerima zakat itu disebut dengan mustahik, dan orang yang memberi atau mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki, ya. Jadi orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik, dan yang memberi zakat atau mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Lalu bagaimana dalil atau dasar tentang zakat itu yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu zakat, perintah tentang zakat terdapat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 56 dan juga surat At-Taubah ayat 103. Untuk dalil yang pertama atau landasan yang pertama tentang zakat, yaitu surat An-Nur ayat 56 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Kemudian landasan yang kedua tentang zakat terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim, yang artinya adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu dalil atau petunjuk atau perintah tentang zakat terdapat dalam surat An-Nur ayat 56 dan juga surat At-Taubah ayat 103. Mohon diingat anak-anak, jika nanti ada pertanyaan bisa menjawabnya dengan benar. Kemudian macam-macam zakat atau pembagian zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal atau disebut
juga dengan zakat harta. Ya, bisa di sini disebut dengan zakat harta. Nah, apa itu zakat fitrah? Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan atas diri setiap muslim dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya, jika ia mampu menunaikannya. Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi setiap individu muslim. Dan orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah apabila mempunyai kelebihan makanan dalam sehari semalam dan keluarga itu memiliki kehidupan yang cukup, maka wajib membayarkan zakatnya sejak kapan? Yaitu sejak awal terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Atau juga ada yang membayarkan zakat dari tanggal 1, mulai tanggal 1 Ramadan dan batas waktunya sampai akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri atau sebelum sholat Id. Nah, apabila zakat itu zakatnya. Nah, kemudian kadar zakatnya, berapa ketentuan zakat fitrahnya? Ketentuan zakat fitrah itu yaitu sebesar 1 sok atau 2,5 kilogram kalau dalam bentuk kilogram, atau jika dalam bentuk liter 3,5 liter. Berupa apa zakat fitrah itu? Yaitu berupa makanan pokok sesuai dengan tempatnya masing-masing, seperti kurma, gandum, sagu, jagung ataupun beras. Jadi jika suatu daerah makanan pokoknya adalah beras, maka zakat bisa dibayarkan dengan beras, atau jika suatu daerah makanan pokoknya adalah jagung, maka bisa dibayarkan zakatnya dengan jagung. Nah, selain itu zakat fitrah juga bisa dibayarkan dengan uang sebagai pengganti makanan pokok atau beras dan sebagainya. Bisa juga dalam bentuk uang sesuai harga pasaran makanan pokok di suatu daerah. Misal dalam 1 liter beras dihargai 10.000, maka wajib zakat adalah 3,5 liter, maka 10.000 dikali 3,5 liter. Ya. Jadi kurang lebih 35.000 seperti itu. Kemudian waktu untuk membayar zakat, yaitu waktu untuk membayar zakat adalah sejak terbitnya matahari hingga menjelang sholat Idul Fitri. Jadi dari awal terbit matahari hingga sebelum sholat Idul Fitri, atau bisa juga dari awal tanggal 1 Ramadan kemudian berakhir pada menjelang Idul Fitri. Jadi jangan sampai lewat Idul Fitri. Kalau zakat itu dibayarkan setelah Idul Fitri, maka itu tidak lagi bernilai zakat tetapi bernilai sedekah. Seperti itu. Oke anak-anak, mungkin ini penjelasan singkat dari Bapak untuk materi zakat, mengenai arti zakat dan juga dalil tentang zakat serta pembagian zakat dan waktu kapannya kita wajib membayar zakat. Sekian materi ini. Terima kasih. Kita akan berjumpa pada pertemuan yang kedua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.